Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ashrafal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan untuk kita semuanya, termasuk perjumpaan kita pada sore hari ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengambil amanah dari Ustaz Fadli Abdullah untuk menyampaikan sedikit tausiah pada kesempatan kali ini kepada para akhwat, para santriwati dan ustadzah yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala dimanapun Anda berada. Para akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah dari para santriwati atau para ustadzah ada mengenal istilah pensiun enggak? Kenal istilah pensiun? Kenal, ya. Kalau pensiunan, apa yang menjadi sesuatu yang kadang menjadi daya tarik tersendiri mengapa seseorang memilih pekerjaan yang ada pensiunannya? Apa kira-kira? Ya. Jadi cita-citanya nanti kalau sudah nggak kerja tetap dapat gaji, maka ya mereka berlomba-lomba untuk menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai yang ada pensiunannya. Ya, nah itu pensiunan terkait dengan apa? Sedemikian rupa banyak orang itu memikirkannya dan berjuang keras untuk bisa mendapatkannya. Nah, sesungguhnya kita sebagai seorang muslim itu semestinya lebih berpikir tentang pensiunan kita setelah kita tidak dapat lagi bekerja, dalam arti beraktivitas, beramal karena telah meninggal. Ya. Maka fatilah rahimani wa rahimullah. Coba siapa di antara antum ya yang
Memahami apa arah yang saya sampaikan? Pensiunan setelah kita meninggal. Ah? Ya, jadi kaitannya dengan bagaimana kita sudah meninggal, tetapi kedudukannya, keadaannya seperti kita masih hidup, bahkan lebih dari itu. Karena pahala senantiasa mengalir, pahala senantiasa mengalir. Ya, ada beberapa bidang yang bisa kita incar agar kita bisa meraih pensiunan pahala. Sebagaimana dalam sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu amalu illa bi salasin, illa min shadaqatin jariyatin wa ilmun yuntaqu wa waladin shalih yad'u lah." Jadi apabila manusia meninggal, maka terputus jadinya amalnya, kecuali karena 3 hal. Kecuali karena sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang bermanfaat. Ya, dari ketiga hal di atas, maka yang sekiranya paling memungkinkan untuk bisa dinikmati sampai akhir zaman, di mana akhir zaman yang dimaksudkan adalah sampai hidupnya orang-orang mukmin terakhir sebelum kematian semua orang mukmin. Ya, berdasarkan hadis yang sahih bahwa kelak sebelum hari kiamat terjadi, maka semua orang mukmin akan meninggal karena menghirup udara yang sangat halus ketika itu. Maka tidak ada seorang pun yang dalam hatinya ada keimanan kecuali meninggal karenanya. Maka tersisalah di muka bumi tinggal orang-orang kafir. Dan kepada mereka yang kehancuran alam ini menimpa mereka. Nah, mari kita menjadi orang yang berpikir jauh ke depan. Apa yang bisa kita upayakan supaya ada orang yang dia hidup di akhir zaman tersebut, dia orang mukmin hidup di akhir zaman, dia beramal soleh, kemudian kita dapat pahala dari amal soleh yang dia kerjakan. Ya, kira-kira peluang itu yang paling memungkinkan melalui jalur apa? Dari ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Ya, coba bayangkan seandainya kita memiliki bagian dari itu, kita menjadi bagian dari itu. Jadi sementara kita sudah berapa tahun yang lalu meninggalnya, tetapi ada saja pahala yang mengalir kepada kita karena ada orang-orang yang beriman yang hidup di zaman yang jauh setelah kita meninggal. Ternyata asal usulnya amal soleh yang dia kerjakan dulunya, ilmu yang didapatkan estafetnya nyambung ke kita. Ya, maka apabila kita hidup hanya terbatas dari modal tenaga yang kita keluarkan dan habis dengan matinya kita, maka itu kurang berpikir masa depan. Jadi akhwatullah rahimani wa rahmatullah, dengan prinsip di atas, kalau kita tidak tahu sesungguhnya kita meninggal itu
Seberapa sih modal kita? Bisa jadi sesungguhnya kalau seandainya kita ditimbang amal kita, langsung ditimbang setelah meninggal, bisa jadi dosa-dosa kita lebih banyak daripada apa? Amal soleh, daripada pahalanya. Bobot dosanya lebih besar daripada bobot pahalanya. Namun apabila kita punya investasi yang akan datang terus menerus, yang datang itu adalah orang-orang yang menikmati jasa berupa ilmu yang kita sampaikan dan menjadi bekal hidup dia dalam beramal soleh, dan terus tertular, tersampaikan, terestafetkan sampai kemudian manusia akhir zaman, maka ketika waktunya penimbangan kelak, ketika hari berbangkit, bisa jadi timbangan itu sudah apa? Sudah berubah. Ya, jadi kalau kemudian orang-orang hari ini mereka sibuk memikirkan tentang pensiunan setelah kemudian mereka fisiknya lemah, tidak bisa bekerja, bagaimana mereka bisa ungkang-ungkang istirahat nyaman tetapi gaji terus mengalir, maka kita sebagai orang muslim lebih jauh dari itu. Ya, kalau masalah dunia, selama kita masih hidup, maka pasti masih akan dapat rezeki. Terserah dari mana Allah memberikannya jalurnya. Karena Allah tidak akan mematikan kita sebelum jatah rezeki kita itu habis. Jadi sesungguhnya pensiun nggak dipikirkan pula apa? Pasti rezeki kita akan sampai kepada kita secara totalitas tanpa ada pengurangan sedikit pun dari yang sudah tercatat di bawah. Tetapi yang semestinya jauh lebih kita pikirkan itu adalah bagaimana kita meninggal, kita memiliki investasi amal. Kalau investasinya berupa sedekah jariyah, ya mungkin akan berakhir ketika benda itu sudah tidak termanfaatkan lagi. Walaupun itu adalah hal yang sangat bagus, karena tetap selama itu masih berfungsi, maka pahala masih mengalir. Demikian juga anak soleh itu juga sangat bermanfaat, karena apabila anak kita adalah dia beramal soleh karena sebab kita yang memberikan arahan untuk kemudian ke pesantren misalnya, memberikan arahan untuk kemudian belajar agama, atau kemudian yang membiayai sehingga dengan sebab itu mereka paham agama, kemudian mereka beramalkan itu, maka kita mendapatkan bimbingan. Dan demikian juga seterusnya, kalau kemudian anak kita mengestafetkan kepada cucu-cucu anak cucu kita. Tetapi ya, lebih dari itu semuanya adalah kalau kemudian kita punya murid-murid, punya anak didik yang secara umum anak didik yang dia sukses dididik menjadi anak yang soleh, maka mereka pun akan mendidik orang yang lainnya, dan terus begitu secara estafet generasi dari generasi, sebagaimana itu didapat oleh para sahabat Nabi SAW yang menukil hadis-hadis Nabi SAW sehingga kemudian disampaikan kepada kita. Maka setiap amal yang dikerjakan oleh umat Islam dari hadis yang dibaca oleh mereka lalu diamalkan, maka perawi hadis tersebut ikut mendapatkan dari jannah. Dan tentunya amal semua orang Islam sampai akhir zaman, Nabi kita Muhammad SAW ikut mendapatkan pahala. Maka itulah akhwat fillah dari Fadlur Rahimani wa rahimahullah bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka jalur thalabul ilmi ini jalur yang paling istimewa untuk kemudian kita
kedepannya memiliki investasi amal soleh setelah kita meninggalnya. Bahkan sejak kita masih hidup, ketika kemudian orang lain mendapatkan pelajaran dari kita, yaitu ibu-ibu atau kemudian calon rumah ya, nanti mengandalkan anak didiknya baca Al-Quran, yang tadinya dia nggak bisa baca kemudian bisa baca Quran, dan setiap dia baca Al-Quran anak didiknya ikut, karena baca Al-Quran berpahala dan setiap bacaan ya itu akan dibaca secara rutin terus menerus. Dan apabila kalau kemudian itu diajarkan berikutnya, maka kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Dan termasuk Al-Quran bahkan yang paling pokok adalah isinya, maknanya, kandungannya itu melebihi dari bacaannya. Itu saja, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, mari kita berpikir tentang masa depan kita, tentang kehidupan setelah kematian, amal atau pahala amal yang diharapkan didapatkan meskipun jasad kita sudah berkalang-kalang. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar menjadi bagian hamba yang amalnya tidak terputus dengan sebab kematiannya, baik karena sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat maupun anak soleh yang mendoakannya. Amin ya rabbal alamin. Aku dapat sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu jawab. Oh ya.